ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wini Novianti, peserta PPG Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Angkatan 2. Nomor peserta PPG saya adalah 2015-077-86216. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Penukal. Saya mengajar mata pelajaran kimia. Video UKIN yang saya ambil ini pada hari Rabu 18 Agustus 2021 pukul 8 sampai pukul 9.30. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Ibu terdengar jelas? Terdengar jelas, Bu. Jelas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Karena sekarang masih masa pandemi, Ibu ingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Andri untuk pimpin doa. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Andri sudah memimpin doa. Semoga pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Yang Ibu panggil namanya silahkan jawab hadir, nak ya. Sally Anggita. Hadir, Bu. Andri. Hadir, Bu. Rijal. Hadir, Bu. Bu, mohon maaf, saya izin off kamera, Bu. Soalnya sinyalnya jelek di sini. Oh ya. Hanifah. Hadir, Bu. Sally Anggita ini. Hadir, Bu. Ibu akan menjelaskan peraturan KBM daring. Ibu izin share screen. Apakah layar Ibu sudah terlihat? Terlihat, Bu. Dan nanti kalau suara Ibu atau gambar atau video yang Ibu tayangkan tidak jelas, kalian boleh kasih tahu Ibu, nah ya. Nah, ini adalah peraturan selama KBM daring. Yang pertama, diharapkan on kamera, kecuali sinyalnya sedang kurang bagus ya, usahakan untuk kalian on kamera. Yang kedua, mikrofon harap dimatikan saat pembelajaran. Kemudian yang ketiga, raise hand ketika menjawab. Yang keempat, membuat tangkapan layar atau screenshot untuk materi atau tugas yang ada linknya dan mengirimkannya ke Google Classroom sebagai bukti mengikuti pelajaran. Kemudian yang kelima, itu aktif dalam pembelajaran. Yang keenam, semangat untuk belajar. Sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, Ibu mau tanya dulu nih, kita flashback ke materi yang sebelumnya. Kemarin kan sudah pernah mempelajari tentang sifat koligatif. Sekarang Ibu tanya, apakah kenaikan titik didih larutan itu termasuk sifat koligatif larutan? Iya, Bu. Iya, Bu. Betul. Ya, jadi kenaikan titik didih larutan itu memang termasuk sifat koligatif larutan. Kemudian Ibu tanya nih, pertanyaan kedua, berapa titik didih larutan gula 1 molar? Ada yang tahu? Sebentar, Bu, kayaknya ada di materi yang kemarin. Coba mau dicek dulu bentar. Ya, silakan.
Oh ini Bu ada ketemu. Ya, berapa? Jawabannya 100,52 derajat Celcius. 100,52 derajat Celcius. Yang lain sudah ketemu juga? Sama atau beda hasilnya? Sama, Bu. Ya. Nah, kemarin memang sudah kita lakukan pengukuran, ternyata titik didih larutan gula 1 molar itu adalah 100,52 derajat Celcius. Sekarang Ibu tanya, berapa titik didih larutan garam 1 molar? Ada yang tahu? Belum dipelajari, Bu. Oh ya, baiklah. Nah, sekarang penurunan titik beku larutan. Apakah penurunan titik beku larutan itu termasuk sifat koligatif larutan? Iya, Bu. Iya, Bu. Sekarang, berapa titik beku larutan gula 1 molar? Min 1,86, Bu. Ya, bagus. Sekarang Ibu tanya, berapa titik beku larutan garam 1 molar? Belum tahu, Bu. Ya, hal itu akan menjadi pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit tepat. Yang kedua, setelah mengamati data hasil percobaan pada ELKPD, peserta didik mampu menganalisis hasil percobaan dan perhitungan untuk membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit yang kondisinya sama. 4. Cakupan materinya itu adalah tentang sifat koligatif larutan elektrolit, terutama kenaikan titik didih larutan dan penurunan titik beku larutan elektrolit. Kemudian capaian pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis data hasil percobaan dan perhitungan untuk membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit yang konsentrasinya sama dengan tepat. Ini adalah kompetensi intinya. Ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ini adalah garis besar kegiatan pembelajaran. Yang pertama melakukan pretest, yang kedua mengamati video, yang ketiga pembagian kelompok, keempat diskusi kelompok, kelima presentasi hasil diskusi kelompok, keenam kesimpulan, dan yang ketujuh adalah kuis. Pada hari ini ada beberapa penilaian yang akan Ibu lakukan. Yang pertama, penilaian dari segi pengetahuan, itu dari pretest, LKPD, dan post-test atau kuis. Kemudian yang kedua dari sikap, meliputi rasa ingin tahu, disiplin, dan tanggung jawab kalian. Yang ketiga dari keterampilan, yaitu berkomunikasi, hasil diskusi, dan presentasi. Nah, untuk memotivasi kalian agar semangat untuk belajar, seperti biasa, kita adakan yel-yel terlebih dahulu. Nanti saat Ibu bilang kimia, kalian jawab bisa ya. Seperti biasa, dibuka nanti kameranya. Kimia bisa 2 kali, yang ketiga kali saat Ibu nadanya agak berbeda, saat Ibu bilang kimia, kalian jawabnya luar biasa, yes, gitu ya. Kita coba kimia, Bisa. kimia, Bisa. kimia. Luar biasa. Yes. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Oke, baiklah, setelah kita tadi sudah motivasi, sekarang kita lakukan pretest terlebih dahulu. Silahkan kalian klik di link ini. Linknya sudah Ibu
bagikan di Google Classroom dan di WA Group. Silakan dilihat. Silakan dilihat linknya ada di Google Classroom di bagian kuis. Di situ ada kuis pertemuan 4. Di situ ada link-linknya, termasuk link yang lain. Nanti bisa kalian lihat di situ. Di grup WA juga sudah ada. Yang kali terjeda, Bu. Sally Anggra ini. Ya, Bu, bisa, Bu. Oke, good. Sudah mulai. Nah, langsung naik peringkat. Sedikit lagi. Nah, ini dia hasilnya. Untuk juara pertama ada Sally Anggra ini, yang juara kedua Sally Anggita, yang ketiga Aditya Solendra. Selamat ya. Bagaimana pretestnya tadi? Menyenangkan, Bu, walaupun ada yang sedikit lupa gitu. Menyenangkan, ada yang lupa-lupa, tapi tidak apa-apa, itu masih pretest untuk mengukur kemampuan awal kalian. Baiklah, selanjutnya kalian perhatikan video stimulasi berikut. Jika ada yang penting silahkan sambil dicatat ya. Assalamualaikum adik-adik semuanya. Jadi adik-adik, sebelum kita membahas mengenai sifat koligatif larutan elektrolit lebih mendalam, sekarang kita bedakan dulu nih data hasil eksperimen antara sifat koligatif larutan non-elektrolit dengan sifat koligatif larutan elektrolit. Penasaran? Oke, kalian simak animasi berikut ya. Di sana aku mempunyai suatu pelarut yang aku panaskan hingga mendidih, ditandai dengan adanya gelembung ya adik-adik. Kemudian aku tambahi dengan zat larut sehingga menghasilkan suatu larutan dengan konsentrasi 0,1 molar. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya, bahwasanya keadaan ini menyebabkan terjadinya fenomena kenaikan titik didih bukan, atau lambangnya adalah delta TB. Jika partikel zat atau zat non-elektrolit, maka kenaikan titik didihnya adalah 0,052 derajat Celcius. Sedangkan jika zat larutnya merupakan garam dapur atau NaCl, di mana dia merupakan zat elektrolit, maka didapatkan delta TB-nya adalah 0,104 derajat Celcius. Nah, sekarang kalian lihat animasi yang ini nih. Jika aku mempunyai zat pelarut yang aku dinginkan, kemudian aku tambahi dengan zat larut sehingga didapatkan suatu larutan dengan konsentrasi 0,1 molar. Maka hal ini bisa menyebabkan suatu fenomena penurunan titik beku kan? Jika zat larut yang aku tambahkan merupakan gula, di mana dia adalah zat non-elektrolit, maka dihasilkan penurunan titik beku sebanyak 0,186 derajat Celcius. Jika yang aku masukkan atau zat larut yang dimasukkan adalah garam dapur atau NaCl, yang mana dia merupakan zat elektrolit, maka didapatkan penurunan titik beku sebanyak 0,372 derajat Celcius. Sudah diamati videonya? Sudah, Bu. Ya, dari video tadi, mengapa titik didih dan titik beku larutan gula dan larutan garamnya bisa berbeda ya? Padahal konsentrasi sama. Karena yang satu elektrolit dan yang satunya lagi non-elektrolit. Ya, bagus. Betul sekali. Kira-kira yang satu elektrolit, yang satu non-elektrolit, apa sih yang terjadi di dalamnya sehingga bisa menyebabkan perbedaan titik beku dan titik didih larutan? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Yang lain? Ada yang sudah tahu? Sama, Bu. Nah, ya masih bingung ya. Oke. Baiklah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai materi sifat koligatif larutan elektrolit, kita akan lakukan pembagian kelompok. Ada 2 kelompok. Kelompok 1, Rijal, Andri, Betalia, Widya, dan Sally Anggita.
Kelompok 2, Niki Lentari, Aditya, Hanifa, Evri, dan Sally Anggraini. Untuk masing-masing kelompok, Ibu sudah tentukan ketuanya untuk mengkoordinir pelaksanaan diskusi kelompok. Untuk kelompok 1, itu ketuanya adalah Rijal, kelompok 2 itu adalah Niki. Nanti silahkan dikoordinir masing-masing kelompoknya. Nah, apa saja sih yang kalian lakukan di dalam diskusi kelompok nanti? Pertama, itu adalah silakan kalian analisis data hasil percobaan. Ini data hasil percobaan yang sudah dilakukan, jadi kalian tinggal menganalisisnya saja. Bisa kalian buka tabelnya di link yang tertera di layar kalian juga. Kemudian, kalian analisis menggunakan panduan LKPD dengan link sebagai berikut. Setelah itu jangan lupa sambil mencari informasi tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Contoh sumber informasinya ada 2. Yang pertama itu adalah modul. Nah, contohnya seperti ini, bisa kalian buka modulnya. Kalian juga bisa menggunakan jurnal yang sudah Ibu sediakan seperti ini. Contoh sumber informasinya ada 2 yang Ibu tampilkan, tapi Ibu harap kalian jangan hanya terpaku dari 2 sumber ini saja. Selain 2 sumber belajar tadi, kalian juga bisa memanfaatkan sumber belajar yang lain, misalkan dari buku, dari internet, atau dari YouTube, atau dari sumber-sumber yang lain ya. Jadi silahkan nanti kalian melakukan diskusi kelompok, bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam LKPD dan menuangkan hasil analisisnya pada LKPD. Baiklah, Ibu akan bagi kalian ke dalam kelompok. Kelompok ini sudah masuk semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apakah layarnya terlihat? Terlihat. Baiklah, untuk mengisi LKPD-nya sebagai tugas, untuk pertanyaan analisis itu ada 6 poin. Jadi untuk nomor 1 dan nomor 4 itu Adit, nomor 2 dan 3 itu Hanifa, nomor 5 itu Eti, dan terakhir itu nomor 6 Sally. Untuk mencari sumber informasinya, kita bisa cari di modul, di jurnal, atau bisa di buku, atau bisa cari di internet. Untuk itu, saya beri waktu sekitar 5 menit untuk teman-teman mencari jawabannya. Silahkan. Gimana teman-teman? Sudah dapat jawabannya? Sudah. Baik, kita lanjut untuk mengisi LKPD-nya. Pertanyaan analisis nomor 2, jelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Nomor 2, jawabannya pada larutan elektrolit dapat mengalami ionisasi di dalam larutan. Jumlah partikelnya lebih banyak dibandingkan larutan non-elektronik yang tidak dapat mengalami ionisasi, sehingga pada larutan elektrolit dibutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk membuat larutan mendidih. Hal inilah yang menyebabkan larutan elektrolit memiliki kenaikan titik didih yang lebih besar dari larutan non-elektrolit. Di titik T ya, pada larutan elektrolit dapat pada larutan elektrolit dapat mengalami ionisasi di dalam
di dalam larutan. Ionisasi di dalam larutan. Ya. Koma jumlah partikel. Lebih Jumlah. jumlah partikelnya. Typo ya. Partikelnya. Ah? Ya, Jumlah partikelnya. lebih banyak dibandingkan larutan non-elektrolit elektrolit yang tidak dapat Ayo, gitu. Lanjut. yang tidak dapat mengalami ionisasi titik sehingga pada larutan elektrolit dibutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk membuat larutan mendidih titik. Hal inilah yang menyebabkan larutan elektrolit memiliki kenaikan titik memiliki kenaikan titik didih Naikkan titik didih. Titik didih. yang lebih besar dari larutan non-elektrolit titik. Udah. Oke, lanjut ke nomor 4, penurunan titik beku larutan delta TF elektrolit. Titik-titik penurunan titik beku larutan delta TF non elektrolit. Izin menjawab untuk nomor 4, jawabannya adalah lebih besar. Karena pada konsentrasi yang sama, yaitu sama-sama 0,1 molal, delta TF larutan elektrolit 0,372 derajat Celcius dan 0,558 derajat Celcius. Sedangkan delta TF larutan non-elektrolit 0,186 derajat Celcius. Baik, kita lanjut ke nomor 6. Tuliskan rumusan cara menghitung penurunan titik beku larutan delta TF elektrolit. Izin menjawab yang nomor 6 untuk rumusnya, yaitu delta TF sama dengan KF dikali M kecil dikali I kecil.
Ya, kecil. Untuk delta TF itu sendiri merupakan penurunan titik beku satuannya derajat Celcius. Untuk KF, penurunan titik beku molal itu satuannya derajat Celcius per molal. Untuk M-nya sendiri itu molalitas larutan, satuannya molal. Untuk I-nya faktor Van Hoek. Untuk LPD-nya sudah kita jawab semuanya. Jadi ini tinggal kirim. Bagaimana, sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah masuk ke room utama semua ini? Sudah, Bu. Ya. Setelah kalian tadi menyelesaikan diskusi kelompok, sekarang kita ke presentasi ya. Untuk presentasi kita bagi. Jadi untuk kelompok 1 presentasikan nomor 1 sampai nomor 3. Untuk kelompok 2 silakan dipresentasikan nomor 4 sampai nomor 6. Untuk kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Sally Anggita. Oke, Sally ya, silakan. Share screen hasilnya. Maaf, Bu. Lagi terkendala sepertinya. Oh ya sudah, Ibu bantu untuk share screen nak ya. Ya, Bu. Ini yang kelompok 1. Nah, ini dia. Baiklah, sebelum kalian presentasi ya, nanti silahkan dijelaskan hasil diskusi kalian. Kalau nanti ada jawaban kelompok 1 yang menurut kelompok 2 kurang tepat, silahkan dikonfirmasi. Tapi jika jawabannya menurut kalian benar, ya sudah, dibiarkan saja. Nah, begitu juga dari Ibu, kalau jawaban kalian itu benar, Ibu biarkan, kalian lanjutkan ke nomor selanjutnya, tetapi jika jawaban kalian ada yang salah, nanti Ibu benarkan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari LKPD kami. Soal pertama, kenaikan titik didih larutan delta TB elektrolit titik-titik. Kenaikan titik didih larutan delta TB non-elektrolit. Jawabannya lebih besar karena pada konsentrasi yang sama, yaitu sama-sama 0,1 molal. Delta TB larutan elektrolit 0,104 derajat Celcius dan 0,156 derajat Celcius. Sedangkan delta TB larutan non-elektrolit 0,052 derajat Celcius. Terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang silahkan kelompok 2. Bu, sebelumnya susah sinyal di sini, Bu. Oke, Ibu bantu share screen ya nak ya. Ini hasil jawaban kalian. Nah, silakan dipresentasikan hasilnya mulai dari nomor 4 sampai nomor 6 ya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil jawaban dari kami, yaitu dari nomor 4 sampai dengan nomor 6. Untuk nomor 4, penurunan titik beku larutan delta TF elektrolit, titik-titik, penurunan titik beku larutan delta TF non-elektrolit. Jawabannya yaitu lebih besar, karena pada konsentrasi yang sama, yaitu sama-sama 0,1 molal, delta TF larutan elektrolit itu 0,372 derajat Celcius dan 0,558 derajat Celcius. Sedangkan delta TF larutan non-elektrolit yaitu 0,186 derajat Celcius. Jadi jawabannya yaitu lebih besar. Nomor 5, jelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Karena pada larutan elektrolit dapat mengalami ionisasi di dalam larutan. Jumlah partikelnya lebih banyak dibandingkan larutan non-elektrolit yang tidak dapat mengalami ionisasi. Sehingga pada larutan elektrolit dibutuhkan suhu yang lebih rendah untuk membuat larutan membeku. Hal ini menyebabkan larutan elektrolit memiliki penurunan titik beku yang lebih besar dari larutan non-elektrolit. Sudah selesai presentasinya, bagus sekali. Ya, terima kasih untuk presentasinya. Kita kasih plus untuk kita semua.
dari materi tadi, apa kesimpulannya? Sally Anggita, silakan. Kesimpulannya adalah untuk menentukan sifat koligatif larutan elektrolit dapat diketahui dengan mengalihkannya dengan faktor Van Hoff. Bagus. Ada lagi yang mau menyampaikan? Kesimpulannya apa? Niki, Ada, Bu. silakan. Kesimpulannya, menurut saya, pada larutan elektrolit dapat mengalami ionisasi di dalam larutan. Jumlah partikelnya lebih banyak dibandingkan larutan non-elektrolit, sehingga menyebabkan larutan elektrolit memiliki kenaikan titik didih dan penurunan titik beku yang lebih besar dari larutan non-elektrolit. Ya, bagus sekali kesimpulannya, Niki. Ada lagi yang menyampaikan? Kira-kira apa kesimpulannya? Hanifah, ya silakan Hanifah. Kesimpulannya, penurunan titik beku larutan elektrolit lebih besar daripada penurunan titik beku non-elektrolit. Betul sekali yang disampaikan oleh kawan-kawan kalian tadi, ada kenaikan titik didih larutan elektrolit itu lebih besar dari kenaikan titik didih larutan non-elektrolit. Begitu juga dengan penurunan titik bekunya. Kemudian ada lagi tentang penghitungan sifat koligatif larutan yang dihitung dengan cara mengalihkannya dengan faktor Van Hoff. Kemudian ada juga larutan elektrolit memiliki jumlah partikel yang lebih banyak karena dia dapat mengalami ionisasi sehingga membutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk mengalami pendidihan. Begitu juga dengan pembekuan. Setelah kesimpulan, sekarang saatnya kita melakukan kuis. Silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Silahkan diklik linknya. Kalau ada kendala, kasih tahu nak ya. Silahkan dikerjakan untuk kuisnya. Bagaimana? Sudah selesai kuisnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kuisnya tadi gimana? Lumayan agak nyukar, Bu. Lumayan ya? Lumayan pusing kayaknya. Semoga hasil nanti Ibu dan Ibu akan memperlihatkan hasil penilaian kalian pada hari ini. Jadi ini nilai kalian. Saya rasa ingin tahu disiplin dan bertanggung jawab. Untuk hari ini nilainya sudah sangat bagus semua. Cuma ada beberapa yang nilainya masih 89, ada yang 100. Tidak apa-apa. Sekarang ini adalah nilai keterampilannya. Dilihat di situ ada yang terampil, sangat terampil. Kemudian selain nilai tersebut terlihat nilai pretestnya. Terlihat, Bu. Nah, dari ketepatannya ya, di awal tidak apa-apa, ada yang masih kurang, ada yang sudah cukup bagus. Ini nilainya, nilai pretest kalian. Kemudian ini nilai untuk KPD kelompok 1 sudah cukup bagus nilainya. Ini nilai LKPD untuk kelompok 2. Selanjutnya yang terakhir kan lakukan tadi adalah nilai kuis. Di sini juga sudah cukup bagus. Terlihat banyak di antara kalian yang mengalami peningkatan dari pretest tadi. Jadi nilai kalian tadi pada pertemuan kali ini. Jadi bagi yang nilainya sudah bagus, silahkan dipertahankan dan ditingkatkan. Kemudian untuk yang nilainya masih kurang, itu sebagai acuan kalian untuk ke depan supaya dapat lebih baik lagi nilainya.
baik itu mungkin ada yang di bagian sikap, keterampilan, atau pengetahuan, itu kalian bagi lagi untuk kedepannya ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Bu. Ada kendala pembelajaran hari ini? Ada Bu, sinyal. Sinyal ya. Iya, kembali lagi ke sinyal. Kemarin pembelajarannya kurang lancar karena ada faktor sinyal, tapi tidak apa-apa. Jangan menyurutkan semangat kita, tapi Ibu lihat tadi juga kalian sangat luar biasa ya. Kalian punya semangat belajar yang bagus. Ya, terkait dengan sinyal juga, Ibu mohon maaf. Mungkin hari ini Ibu mengajarnya kurang maksimal karena faktor sinyal, jadi terpecah fokusnya. Jadi Ibu sambil tetap mengajar, tapi Ibu juga sambil berkomunikasi dengan kawan-kawan kalian, terutama yang tadi sempat keluar masuk Zoom. Ibu usahakan untuk ke depan ya, semoga faktor sinyalnya tidak menghalangi lagi. Jadi baik saya nanti bisa lebih maksimal dalam mengajar, kalian sebagai siswa juga lebih semangat lagi, lebih aktif lagi, sehingga pembelajaran kita berikutnya bisa lebih maksimal ya nak ya. Untuk penguasaan materi kalian, silahkan kalian Ibu beri tugas, silahkan kerjakan tes formatif, ada di modul di halaman 11, silahkan dikerjakan. Kalian pelajari juga materi tentang penerapan konsep sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari, supaya pertemuan depan kalian bisa ada modal dan ada bekal untuk kesiapan pembelajaran berikutnya. Ada yang ditanyakan dari materi hari ini, nak? Tidak ada Bu. Tidak ada Bu. Cukup jelas? Jelas Bu. Jelas. Alhamdulillah jika sudah jelas. Kita tadi sudah awali dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa juga. Silahkan Adit untuk dipimpin berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih sudah memimpin doa untuk Adit. Ibu rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kata kurang berkenan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.